Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 12, KD2 atau bab 2, interaksi keruangan desa dan kota. Ada 5 sub KD. Yang pertama struktur keruangan desa, yang kedua struktur keruangan kota, yang ketiga teori keruangan kota, 4 interaksi desa dan kota, yang kelima, dampak interaksi keruangan desa dan kota. Kita mulai dari yang pertama adalah struktur keruangan desa. Dan kita awali dari pengertian desa. Desa adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah desa di Indonesia bermacam-macam namanya. Di Jawa, desa itu namanya dusun. Di ujung barat sana, Aceh, desa namanya gampong atau mengunasah. Dan di daerah Maluku sana namanya negeri. Kemudian pengertian desa menurut pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian desa menurut ahli, saya ambil 2 ahli. Yang pertama adalah menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu satuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Kemudian menurut pakar geografi, guru besar Universitas Gadjah Mada, Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Selanjutnya, bagaimanakah ciri kehidupan masyarakat desa itu? Ciri masyarakat desa yang pertama tentu sangat dekat dengan alam ya. Yang kedua, ikatan sosial mereka sangat kuat, memegang teguh adat istiadat dan penganut agama yang sangat taat. Yang keempat, nah ini ya, hubungan kekerabatan mereka bersifat gemeenskap atau paguyuban. Artinya adalah hubungan mereka yang bersifat sangat erat, kekeluargaan, sangat dekat dan jauh dari pamrih ekonomi. Itu adalah hubungan kekerabatan masyarakat desa. Yang kelima, pola pikir masyarakat desa itu masih sederhana, tradisional, bahkan terkadang irasional. Yang keempat, struktur ekonomi mereka agraris, baik itu cocok tanam maupun nelayan ya. Kemudian, bagaimana syarat terbentuknya desa? Unsur desa atau syarat terbentuknya desa, yang pertama mereka harus mempunyai wilayah, yang kedua adanya penduduk, yang ketiga adalah tata kehidupan atau pemerintahan. Seperti di lereng atau di kaki sebuah gunung ini, adanya suatu wilayah, adanya penduduk, dan adanya yang mengatur, yaitu pemerintahan, lurah, carik, dan sebagainya. Sekarang klasifikasi masyarakat desa. Menurut pemerintah yang dipentingkan sekarang adalah menurut perkembangannya. Klasifikasi menurut perkembangannya, desa itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya ini memiliki ciri masih terasing dan tertutup, kemudian sangat bergantung pada alam, memegang teguh adat istiadat dan tidak berani melanggarnya. Mata pencariannya agraris, biasanya bercocok tanam sederhana, berumah begitu ya. Penduduknya jarang atau juga masih sedikit, dan sarana prasarana juga masih kurang. Saya ambilkan di sini adalah di masyarakat desa Kanakes atau suku Badui di Banten di sana. Mereka sangat memegang teguh pada adat istiadat, kemudian mata pencariannya juga hanya bergantung dari alam, bercocok tanam pun masih berladang ya, berumah. Rumah-rumah mereka tradisional, mereka tidak mau menggunakan alat-alat teknologi, jalan pun dengan jalan kaki, tidak pakai alas begitu ya. Ini adalah gambaran sebuah desa swadaya, dan tentu di daerah-daerah pelosok di Indonesia masih banyak dijumpai desa swadaya. Kemudian yang kedua adalah desa swakarya.
Desa ini sudah tidak terasing, artinya sudah ada dijangkau dengan jalan ya, dan tetapi masih jauh dari kota. Kemudian adat istiadat mulai longgar, perekonomian mulai berkembang, sudah mulai ada infrastruktur jalan, ya, pendidikan, dan teknologi sudah mulai digunakan. Jadi jalan sudah mulai masuk ke desa, kemudian di teknologi pertanian itu juga sudah mulai beragam ya, ada yang masih seperti tradisional, mengolah tanah dengan membajak, traktor juga ada. Sistem panen pun juga ada yang masih sederhana dengan memukulkan pada benda atau pada kayu gitu, tapi juga ada mesin penggorok padinya. Ini gambaran desa swakarya, yang mana desa ini sudah mulai ada tanda-tanda perkembangan. Dan yang ketiga adalah desa swasembada. Desa swasembada memiliki ciri, desa ini sudah maju, terletak di dekat atau sekitar kota, mata pencarian mereka pun juga sudah beragam, infrastruktur sudah mulai maju dan lengkap, teknologi modernisasi di sektor pertanian khususnya sudah mulai sangat berkembang, dan pendidikan mobilitas masyarakatnya juga sudah tinggi. Jadi gambaran masyarakat desa swasembada adalah demikian, sudah relatif lebih makmur, sejahtera, mata pencarian tidak serta-merta hanya cocok tanam di ladang, ada nelayan, kemudian penggunaan teknologi pun juga sudah mulai lengkap ya, sudah ada teknologi pertanian yang lebih maju. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang potensi desa. Potensi desa itu ada dua, kita bahas pengertiannya dulu ya. Apakah potensi desa itu adalah segala sumber alami dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa, yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa itu ada dua. Yang pertama adalah potensi fisik. Ada 5 potensi fisik desa, yaitu tanah, air, cuaca dan iklim, ternak dan manusia. Tanah di sini bukan sekedar tanah kapling seperti di kota, tetapi di sini tanah adalah sawah, tegalan atau kebun. Ya, ini ya tanah ini ya, tanah, sawah ini kalau di sini sawah. Dan potensi yang kedua, potensi yang kedua air. Tanah menjadi tinggi nilainya bila ada airnya, sehingga bisa menghasilkan atau bisa produktif, bisa menghasilkan tanaman padi yang lebih produktif dari tanaman di lahan yang kering. Kemudian yang ketiga cuaca iklim yang mesti mendukung. Yang keempat adalah ternak. Ternak di sini adalah ternak karena diambil tenaganya untuk mengolah sawah. Yang kelima pun manusia masuk dalam potensi fisik karena manusia di sini adalah manusia untuk diambil tenaganya ya, tenaga kerjanya, tenaga untuk mengolah lahannya. Itu potensi fisik desa. Kemudian potensi sosial atau potensi non fisik. Ada 3 potensi non-fisik desa. Yang pertama adalah aparatur atau pamong desa yang baik, lurah, Pak Lurah, Pak Carik, Pak Kamituo atau Pak Kadus, Pak Bayan itu kaur pemerintahan ya, kaur itu kepala urusan dan kaur-kaur yang lain. Kemudian yang kedua adalah lembaga sosial desa seperti ada LKMD, KUD dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kegiatan masyarakat desa seperti sambatan atau gugur gunung, kerja bakti dan sebagainya. Ini ya gambarnya. Ini para pamong desa, kemudian lembaga-lembaga sosial desa. Mereka menghimpun kekuatan sosialnya yang dengan persatuan itu bisa membangun jalan secara sambatan atau kerja bakti, artinya tidak perlu menggaji tenaga kerjanya, bahkan membangun atau memindahkan rumah cukup dengan gotong royong ya, ada gugur gunung. Ini adalah potensi yang besar, potensi sosial yang besar bagi suatu desa. Baik, sekarang kita lanjutkan pola pemukiman penduduk desa. Menurut para pakar di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama memusat, yaitu pola pemukiman penduduk yang menggerombol atau memusat pada lokasi atau tempat tertentu, sementara ladang atau pertaniannya mengelilinginya. Kemudian faktornya yang pertama adalah topografinya datar. Kalau topografinya datar, mau membangun rumah berdekatan tidak masalah. Yang kedua, air tanah dalam ya, atau sumber air tanahnya dalam. Yang ketiga, tanahnya itu subur. Karena tanah subur itu kalau kita membangun rumah berjauhan sangat eman ya, sayang gitu ya, biarlah tanah produktif mereka membangun rumah berdekatan.
Dan ketika rumah kompaknya memusat, itu faktor keamanan juga menjadi penentu bentuk pemukiman seperti ini. Ini gambaran pola pemukiman memusat. Kalau di soal, nah itu gambarannya seperti ini. Ini contoh realnya. Kemudian yang kedua adalah pola pemukiman menyebar atau tersebar. Adalah pola pemukiman penduduk yang menyebar atau tersebar tidak merata di berbagai tempat. Ini diingat faktornya adalah yang pertama topografinya tidak rata. Yang kedua sumber air tanahnya dangkal sehingga mau bangun rumah di mana-mana tidak masalah, airnya udah. Kemudian tanahnya tidak subur ya seperti di daerah kars atau kapur. Dan yang keempat dataran banjir atau floodplain. Gambarannya seperti ini suatu pola pemukiman tersebar berpencar ya antar rumahnya. Nah, ini yang di daerah pegunungan ya. Ini bangun rumah di sini, di sebelahnya mau dibangun tidak bisa, nanti takut longsor. Kemudian mencari daerah yang lebih datar, walaupun itu agak jauh. Impactnya rumah-rumah mereka akan saling berjauhan gitu ya. Ini juga kampung-kampung kalau tidak satu rumah ya kelompok-kelompok rumah ini agak relatif berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian pola pemukiman yang ketiga adalah pola pemukiman memanjang. Adalah pola pemukiman penduduk yang memanjang mengikuti fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, biasanya adalah jalan, kemudian adalah rel kereta api, sungai, pantai. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya. Ini adalah berarti ini berarti mengikuti jalan. Kalau ini adalah pola pemukiman rumah yang mengikuti sungai ya, aliran sungai. Ini yang mengikuti pantai. Nah, yang ini yang di igir-igir sebuah gunung ya, di gunung. Ini sekarang diberi nama khusus yaitu pola desa radial ya. Radial itu artinya menyebar, mengikuti igir atau punggung-punggung gunung begitu ya. Nah, ini contohnya di foto asli dari atas mengikuti sungai, ini sungainya, rumah-rumahnya memanjang. Kemudian ini yang mengikuti jalan. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dan manfaat desa bagi kota. Ini ya, yang pertama sebagai sumber bahan pangan bagi kota, yang kedua sebagai sumber bahan mentah atau raw material bagi kota, yang ketiga adalah sebagai penyokong segala hal yang dibutuhkan oleh kota, yang keempat asal sumber tenaga kerja khususnya tenaga kasar ya atau buruh ya, tenaga kerja bagi kota. Dan yang kelima, desa juga sebagai mitra bagi kota karena dibutuhkan segala hal ini, tetapi juga membutuhkan hal-hal yang ada di kota. Oke, saya kira ini adalah materi tentang keruangan di desa. Terima kasih atas perhatiannya. Materi berikutnya adalah tentang keruangan kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.